Ini ada berita terbaru ini. Ma'arif NO di Ponorogo itu mencetak buku agama, ya, untuk MI/MTS-nya ada gambar Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf itu. Habib Syekh yang biasa sholawatan itu loh. Itu ada gambarnya itu. Itu buku KNU-an nih. Lah nampilno. KNU-an iku dunia wajah fotone Hadratus Syekh kan begitu. Fotone ya Haji Wahid Hasyim atau ya Haji Hasan Gipo kan begitu harusnya. Enggak malah Habib Syekh malah. Lah ini kewaspadaan ya PCNU Kabupaten Ponorogo. Teliti, monggo diteliti. Nggih, yang menemukan ini malah justru kawan kami Kiai Muda, Kiai Beni Subhan di channel Tali Jagat Baru. Monggo disimak bersama kalau nggak percaya. Oke, bagus itu, ikuti. Beliau itu mendidik yang berkualitas tapi dengan cara yang bijaksana. Oke, Pak Basir, setia nyimak ngaji Pak ya? Nggih, siap. Nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bangsa kita ini bermental tempe karena tak berani melawan Pak Alawi secara fisik? Mereka seenak udelnya melakukan kekerasan kepada bangsa ini, tapi kita tetap diam saja. Apa yang panjenengan sampaikan ini ada benarnya, Bu Arfi Fadilah. Seperti yang dikatakan oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita ini bangsa penakut. Mau dihina-hina itu malah justru kita ini diam saja. Kalau menurut tekad pahlawan kita dulu itu, lepaskan sarungmu ganti dengan rok saja. Gitu. Lalu ya mental tempe ini karena sering makan tempe dan tahu. Bu Arfi Fadilah. Saya ini punya simpanan video yang sangat bagus ini dari keponakannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Muhaimin Iskandar. Itu ada, saya tadi dikirimi sama Gus Abbas Buntet. Ya ini ada kemungkinan, ya semoga saja beliau bersama dengan kita ini. Masalah yang pondok pesantren dari kalangan Habib, terus ada yang bukan Habib itu protes, ya, terus akhirnya malah langsung dipidana, dipolisikan, dipenjara, kan gitu nggih. Ya sama dengan kasusnya Kiai Fuad Fleret. Kalau kiai atau orang selain Habib bersuara atau ditangkap, ini negeri apa? Ini negeri kita, negeri merdeka kok. Ada seorang Habib punya pesantren, punya pengikut. Ada seorang pedagang, dagangannya hancur, tidak laku bangkrut. Hanya karena ada edaran dilarang belanja di luar keluarga ini. Dia main di sosmed, tidak menggunakan kata-kata kode, langsung tuju saya bangkrut gara-gara ini, di penjara langsung. Penjara anak ini, sampai sekarang saya berusaha menolong. Semoga apa ini anak? Nah, semoga Kang Mas Muhaimin, kalau ini simpanan saya ini, simpanan saya ini. Jadi serasa kita ini tidak merdeka di negeri yang diperjuangkan oleh darah dan air mata leluhur kita. Kenapa bisa seperti ini? Karena penjajahan yang paling efektif itu dengan senjata agama, memang yang ada benarnya, memang senjata agama tanpa perlawanan yang cukup berarti sudah bisa menguasai semuanya dengan agama itu. Karena agama itu orang tidak menggunakan akalnya, langsung diterima begitu saja, nggak ada salah benarnya, benar semua. Berikutnya, Pak Supardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenengan sukani, disukani sehat, disukani itu diberikan, diparingi, sukani, disuko. Sehat jasmani rohani saya akan nyerdaskan generasi kita supaya sebutnya dibodohi. Matur suwun atas doanya. Mbah Gogel, jare sopo kita nggak berani melawan Mbah Alawi secara fisik. Ini jare Gogel. Coba Balai mulai main fisik, coba saja dulu. Mbah Gogel ini termasuk berani, nggak ada yang perlu kita takut. Pak Ahmad Saleh, di kampungku ada mitos, kalau nenek-nenek gak mati-mati nanti akan bertelur. Nenek-nenek gak mati bertelur, bisa ya bertelur nggih? Ini alif terus ini.
Gus Bahak yang ilmunya tinggi saja begitu memuliakan habaib duriyah Rasul. UAS juga. Jangan ngaku-ngaku NU kalau benci habaib lah. Ini Mas Alif Al-Aidrus. Begini loh Mas Alif Al-Aidrus. Habib ini, Habib Alif Al-Aidrus. Gus Bahak, UAS, dan kiai yang lain itu tidak tahu. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kitab ini. Kalau memang beliau punya kitab ini, saya akan berguru. Saya akan berguru. Dan tidak memiliki manuskrip Tobaqat Fuqaha'il Yaman, manuskrip Khulasatul Asar, manuskrip Tobaqatul Khawas. Begitu juga ada 2 manuskrip Samsud Dairah yang tersimpan di Tarim Yaman, yang satu di King Saud University, Saudi Arabia. Nggak punya beliau. Beliau hanya memegang kitab mungkin Al-Ghurar, Masra'ur Rawi, hadian kalian. Sehingga mereka mudah percaya husnudzon. Korbannya apa? Kiainya dipegang, korbannya murid santri jamaahnya. Jenengan ajak joget itu Gus Bahak. Jenengan ajak joget itu UAS. Silahkan. Tapi kalau saya, no. Jenengan kasih 10 juta untuk saya joget Zafin, saya tidak akan pernah mau. Karena itu bukan tradisi saya. Dan saya tidak mau berjoget. Kalau masyarakat awam berjoget, monggo. Tukang fatwa, mufti, tukang ceramah, khotib, ya dai itu nggak boleh, fasik. Loh, kadang-kadang kalau saya kerja di kantor itu nggak mungkin pakai kopiah kan, itu saya mengaku fasik. Kadang-kadang saya bertopi tapi ya nggak pantas. Kadang-kadang upacara masuk ya kadang-kadang seperti itu. Gitu loh Pak Alif Al-Aidrus. Jangan menyamakan Gus Bahak. Ilmunya tinggi di bidang apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu itu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Dan Gus Bahak tidak berani membahas. Pernah Gus Bahak membahas masalah nasab sebentar saja, sedikit saja, sejarah langsung, dan kok salah. Salah. UAS pernah membahas masalah nasab dan sejarah, salah. Di Tarim itu ya tidak diaspal walaupun negaranya kaya, gedabrus. Dulu kita bisa melihat langsung walaupun tidak datang secara fisik ke sana kok. Tarim adalah kota wali. Tarim itu kota hurufi, bukan kota karomah, kota hurufah. Tapi sekelas UAS belum menyadari. Mohon maaf. Tidak jaminan orang yang cerdas itu dapat hidayah. Belum tentu. Hanya mengedepankan husnudzon saja. Ya ini Mas Alif Al-Aidrus. Tidak saya panggil Habib dengan Mas saja. Nggih, begitu. Ya Al-Aidrus itu ya Habib tapi tak celuk Mas wae. Supaya jenengan bisa paham bahwa Al-Aidrus itu juga merampas nama besarnya Abul Ghais bin Jamil. Saya punya kitab khusus yang membahas tentang marga Al-Aidrus itu. Ya. Di antaranya termasuk ya Syamsus Sumus, yang asli itu milik dari Waliullah Abul Ghais bin Jamil. Dirampas menjadi miliknya Al-Aidrus. Walaupun di Aden ya ada Masjid Jami Al-Aidrus juga, memang besar peranannya Al-Aidrus dalam perjuangan, tetapi juga ada sisi negatifnya di Alif Al-Aidrus. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan.
Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.